Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 56. Nah, nomor 56 ini sebanyak 0,3 atm gas hidrogen dan 0,5 atm gas iodin ya, gas I2 bereaksi pada kondisi tertentu sehingga pada saat keseimbangan tercapai tekanan gas HI itu sebesar 0,2 atm. So, kita bikin dulu reaksinya. Oke, berarti gas hidrogen H2 ya dalam bentuk gas. Nah, ditambah I2 dalam bentuk gas juga. Reaksi keseimbangannya bolak-balik sehingga membentuk HI. Kalau kita perhatikan berarti 1 mol gas hidrogen sama 1 mol gas I2 ya. Ini akan membentuk 2 mol HI gitu ya. Karena kan di kiri hanya 2, di kanan hanya baru 1, tembak 2. Dan dalam bentuk gas juga ya. Oke, mula-mula reaksi setimbang ya kalau ada soal kayak gini. Tapi biasanya kalau kita ngerjain kan mol. Tapi kalau untuk kasus ini karena berhubung ada ATM yang no problem ya. Karena kalau kita masukkan ke rumus PV sama dengan nRT ya gitu ya, nRT. Nah, maka P ini kalau kita bisa bilang, maka P ini sebanding dengan N. Karena berhubung ini kita menganggap gasnya ideal ya. Jadi P ini sebanding dengan N gitu loh. Jadi di sini kita juga boleh menggunakan si tekanan. Nah, sekarang katanya di awal itu ada 0,3 atm di sini ya. 0,3 atm. Ini 0,5 atm dan di sini belum terbentuk. Katanya di akhir terbentuk 0,2 atm gas HI. 0,2 atm di sini. Nah, karena berhubung di awalnya nggak ada dan ini bereaksi ya. Nah, oke, berarti terbentuk dari reaksi di sini berarti bereaksi terbentuklah di sini 0,2 juga dong pasti. Nah, karena kan awalnya nggak ada. Nah, tinggal kita gunakan perbandingan koefisien. Karena kan sebanding dengan mol. Berarti berbanding dengan koefisien juga, ya. Makanya kayak misalkan volume juga sama tuh, ya. Karena kalau di sini kan kita lihat bahwa V ini sebanding dengan N. Maka perbandingan mol itu sama dengan perbandingan volume. Gitu juga boleh. Nah, oke. Jadi kalau ini berarti di sini 0,2 atm, maka di sini 0,1 atm dan di sini pasti 0,1 atm. So, di sini jadinya 0,2 atm, di sini 0,4 atm. Nah, dari sini kalau kalian perhatikan sebenarnya pasti di awal sama sesudah karena berhubung cuman kayak menekan tapi bereaksi cuman tekanannya aja yang beda. Kalau misalnya kalian perhatikan di sini P totalnya adalah 0,8 atm. Di sini pun juga sama. P totalnya adalah 0,8 atm. Ya. Nah, selanjutnya apa? Kalau berhubung karena ini tekanan, maka yang kita bisa hitung bukan KC tapi KP. Nah, kalau kita hitung KP-nya, KP ini berarti ketetapan tekanan ya, bukan tetapan konsentrasi. Tetapan kesetimbangan tekanan berarti yang kita pakai adalah tekanan. Nah, ingat kanan per kiri. Kanannya dipangkatkan koefisiennya. Jadi PHI pangkat 2 per PH2 pangkat 1 dikalikan dengan PI2 ya. Tekanan dari I2 pangkat 1. Sehingga KP-nya, nah PHI itu adalah berapa sih? 0,2 ya, 0,2 pangkat 2 per 0,2 dikali 0,4 ya. Sehingga kalau misalnya ini kan ini berarti ini habis, ini coret 1, sisa 1. Dan ini tinggal kita 1, ini bagi 2 gitu ya. Atau kalau enggak berarti KP-nya ini setara dengan 0,2 per 0,4 sama dengan berarti KP-nya ini setara dengan 0,5. Nah, di sini kan ditanya harga KC-nya berapa. Dan kita tahu bahwa kalau disangkut pautkan dengan rumus KC, maka KP sama dengan KC dikali R kali T pangkat delta N. Nah, untuk delta N ini adalah sisi koefisien kanan kurang kiri ya. Koefisien kanan dikurang koefisien kiri. Berarti kalau di sini dalam kasus ini berarti 2 dikurang 1 tambah 1. Maka ini delta N-nya ya sama dengan ini, berarti delta N-nya sama dengan 0. So, kalau kita masukkan berarti KP ini adalah 0,5 dikali sama dengan KC dikali
R kali T pangkat 0. Berarti 0,5 sama dengan KC. Karena RT pangkat 0 mau berapapun di sini nilainya, kalau pangkat 0 hasilnya 1. Berarti KC sama dengan 0,5. Ternyata betul. Jadi dalam kondisi kesetimbangan tekanan seperti ini, maka KC-nya sama dengan si KP 0,5. Dan nilainya 0,5, betul ya? Oke, berarti yang pertama nomor 56 yang pernyataannya betul. Sebab untuk reaksi keseimbangan tersebut harga KC sama dengan KP. Betul ya, karena tadi setelah kita hitung maka berhubung karena delta N-nya 0 maka KP sama dengan KC ya. Sehingga KC sama dengan KP gitu. Nah, ada hubungan sebab akibat? Iya jelas. Karena KP-nya sama dengan KC maka KC-nya 0,5 gitu ya. Jadi berhubungan atas benar bahwa benar, dan kalau kita lanjutkan bla 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 bla, pada kondisi tersebut harga KC sama dengan 0,5 sebab atau karena dalam untuk reaksi keseimbangan tersebut harga KC sama KP itu sama. Ya, masuk nyambung ya. Oke, jadi jawabannya adalah A gitu. Karena ini membahas sekaligus keterkaitan ya. Terkecuali kalau mungkin membahas mungkin perubahan atau delta N atau apapun itu loh. Tapi yang benar cuman nggak ada hubungan gitu loh. Atau kayak misalnya KC sama dengan 0,5. Sebab perbandingan tekanan itu setara dengan perbandingan mol. Betul juga, tapi kan nggak hubungan. Ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 57. Oke, kita lanjut untuk soal nomor 57. Oke, dikasih tahu HC2O4 atau ion ini ya. Ion HC2O4 min, katanya dengan pKa-nya seperti ini merupakan basa yang lebih lemah dibandingkan dengan C6H5OH dengan pKa sekian. Nah, kalau kita kaitkan namanya dengan tingkat keasaman dan kita tahu bahwa rumus pKa itu sama dengan min log Ka. Berarti kalau misalnya kita untuk hitung yang yang C2O4, ya, H2C2O4, maka pKa sama dengan min log Ka. Nah, biasanya kan berarti ini 1,25. Berarti min log ini adalah min log Ka. Nah, sama kayak menghitung pH ya. pH sama dengan min log H+. Berarti kalau misalkan di sini 10 pangkat min 5, min log 10 pangkat min 5, maka pH-nya sama dengan 5 kan. Langsung aja berarti. Berarti di sini kita dapat Ka sama dengan 10 pangkat min 2,5. Gitu ya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu. Makanya dapat dikatakan bahwa nanti kita bandingkan. Nah, untuk C6H5OH, ya, oke, berarti pKa sama dengan min log Ka. Berarti ini 10 sama dengan min log Ka. Min log Ka berarti Ka-nya sama dengan 10 pangkat min 10. Dari sini kita dapat katakan bahwa hubungan antara Ka sama pKa ya. Nah, kalau kita bandingkan Ka-nya ternyata Ka-nya si C6H5OH ini lebih kecil daripada Ka-nya si H2C2O4. Tapi kalau berdasarkan pKa kebalik ya. Kalau berdasarkan pKa dari C6H5OH berarti dia lebih besar daripada pKa H2C2O4. Artinya dapat kita katakan bahwa, kita lanjutkan lagi, maka pKa dengan Ka itu berbanding terbalik. Atau kita bisa bilang pKa itu berhubungan dengan seper-Ka. Artinya ketika Ka-nya ini kita up, maka dia bakal down. Dan begitu juga sebaliknya. Ketika Ka-nya kita bikin down atau sebaliknya gitu ya. Ini dibikin naik, maka yang di sini down gitu. Ya. Oke. Di mana berarti untuk nilai Ka ya, karena berhubung sama-sama lemah. Nah, berarti kan gini.
kita mau menghitung H plus, itu kan sama dengan akar Ka dikali Ma. Nah, kita imagine bahwa konsentrasinya sama ya. So, karena berhubung konsentrasi sama, maka di sini untuk H plusnya itu relate to Ka. Berarti, dan dimana untuk berarti semakin besar H plusnya, berarti di sini kita bisa bilang semakin besar H plusnya kan berarti semakin asam ya. Semakin banyak H plusnya itu semakin banyak asamnya. Berarti Ka-nya semakin gede. Sedangkan kalau H plusnya semakin dikit, maka Ka-nya semakin sedikit. Berarti kalau misalkan di sini kita ngebandingkan antara mereka berdua, karena berhubungan si Ka itu Ka-nya si C6H5OH itu lebih kecil daripada Ka-nya si H2C2O4, maka juga kita bisa bilang maka keasaman untuk si C6H5 gitu ya, C6H5OH itu lebih kecil. Nah, berarti H plus yang di sini lebih kecil dong si si C6H5OH. Nah, tapi ingat, untuk menyatakan derajat kekuatan asam itu bukan dari H plusnya, tapi dari pH sama dengan min log H plus. Nah, sesuai dengan yang tadi kita bikin dapat di sini, maka kita bisa bilang bahwa semakin gede H plusnya, maka semakin kecil pH-nya. Ya, contohnya kayak misalnya kita bikin pH sama dengan min log 10 pangkat min 5, jadinya berarti pH-nya sama dengan 5. Terus kemudian kalau kita bikin pH-nya dalam min log dari 10 pangkat min 2, dengan berarti di sini kita punya ini H plusnya adalah 10 pangkat min 5, yang bawah itu H plusnya 10 pangkat min 2. Yang ini lebih gede ya, berdasarkan ini kan lebih gede. Tapi kalau pH-nya ternyata lebih gede yang atas gitu ya. Nah, jadi gitu. Berarti supaya kita mau mencari benar-benar asam itu berarti pH-nya kecil ya. Berarti kan kalau dari sini kita bisa bilang bahwa sama kayak tadi, bahwa pH ini berbanding terbalik dengan 1/H plus. Nah, berarti supaya biar dapat ini besar, maka ini kecil. Ketika ini ingin mendapatkan sesuatu yang kecil, maka kita butuh ini yang besar. Ya udah, berarti dengan berhubungan berarti seperti ini. Karena berhubung kita mau nyari berdasarkan ini ya, kita lanjutkan lagi. Berarti ini kita lanjutkan lagi berhubung karena berbanding terbalik ya antara H plus dengan pH-nya. Berarti di sini pH-nya si H2C2O4 itu pasti bakal lebih kecil daripada pH-nya si C6H5OH. Sehingga pasti otomatis yang H2C2O4 dibandingkan pH-nya lebih kecil, so lebih asam. Nah, kalau misalnya H2C2O4-nya lebih asam, berarti basanya ya lebih lemah gitu ya. Karena kalau misalkan di sini pH-nya kita bikin sama dengan 2, di sini pH-nya sama dengan 5, let's say. Berarti di sini pOH-nya adalah 12, sedangkan di sini pOH-nya adalah 9. Berarti kalau untuk derajat keasamannya betul lebih kuat H2C2O4. Tapi kalau dibandingin sama derajat kebasaannya, maka lebih basa C6H5OH. Nah, berarti di sini kita bisa relate lagi, berarti pOH dari C6H5OH itu lebih kecil daripada P-nya daripada pOH-nya si H2C2O4. So, H2C2O4 min merupakan basa yang lebih lemah daripada C6H5OH. Betul ya. C6H5 ya. Ini di sini ada minnya berarti. Oke, berarti betul ya. Merupakan basa yang lebih lemah. Betul. Nah, keasaman H2C2O4 lebih kuat daripada keasaman fenol. Betul. Gitu ya. Jadi berhubungan juga, berarti jawabannya adalah A. Nah, misalkan ini kita mau, tapi kalau untuk yang satu lagi ya, sebenarnya sama aja, ujung-ujungnya juga kita kaitkan dengan ini aja sebenarnya. Jadi kita kaitkan dengan rumus-rumus yang ada di sini, ya jawabannya bakal tetap sama jawabannya kayak A ya.
Oke, kita next langsung ya ke nomor 58. Oke, kita lanjut ke soal nomor 58. Nah, nomor 58 ini aluminium trifluorida atau AlF3 merupakan padatan ionik dengan titik didih 1291 derajat Celcius. Kelarutannya adalah 0,67 gram per 100 ml air pada 20 derajat Celcius. Padatan ini juga dapat bertindak sebagai asam Lewis. Nah, jadi bisa bertindak sebagai asam juga ya. Atau namanya asam ini berarti penerima elektron ya. Oke, penerima elektron. Nah, kalau berhubung ada penerima elektron, ini pasti fix punya PeB gitu ya. Oke, tapi nggak juga ya. Nah, intinya bisa menerima elektron aja ya. Oke, nah yang pertama yang harus kita cek adalah AlF3 dapat dihasilkan dari reaksi antara AlOH 3 kali dengan HF. Oke, AlOH 3 kali ditambah dengan HF, ini akan menjadi, nah kalau kita lihat, ini merupakan suatu basa dan ini merupakan suatu asam. Nah, dan di sini tidak membahas AlF3 ini bakal bersifat apa. Yang penting intinya ada basa, ada asam. So, bisa bereaksi? Bisa. Hasilnya adalah AlF3 ditambah H2O. Gitu ya. Oke, jadi kalau misalkan ini kita setarakan, berarti di sini 3 ya, 3HF. Oke, kemudian di sini 3, di sini 3 jadi 6, di sini tembak 3 juga. Nah, ini O-nya udah 3, Al-nya udah 1. Pas. Jadi reaksi setaranya kurang lebih seperti ini. Berarti betul ya. Nah, karena asam tambah basa, basa tambah asam. Yang kedua, Al dalam bentuk padatan ini digabung dengan HF, apakah bisa bereaksi? Nah, ini ada hubungannya karena berhubung sama-sama, ini adalah logam, terus ini adalah ya H gitu ya. Maka ini kita bisa kaitkan dengan deret volta sebenarnya ya. Deret volta, di mana deret voltanya ini adalah posisinya Al dengan H itu seperti begini. Ini Al, ini H. Artinya Al itu ada di kirinya H, dan di mana kalau di kiri itu bisa menggeser yang kanan gitu ya. Jadi sehingga yang kanan ini mengalami reduksi dan di sebelah kiri akan menjadi oksidasi gitu ya. Jadi kalau misalkan ada atom di sebelah kiri itu bisa menggeser sebelah kanan ya. Nah, jadi ini kurang lebih intinya adalah kiri bisa menggeser kanan. Nah, sehingga menggeser kanan. Sehingga yang kanan ini akan mengalami reduksi, yang kiri akan mengalami oksidasi. Ya, sesuai ya. Akan mengalami oksidasi. Karena semakin ke kanan semakin mudah mengalami reduksi ya. Oke. Ya udah, kita bikin berarti ini Al-nya jadi AlF3. Nah, ditambahnya bukan H2O tapi ditambahnya cuma H2. Gitu loh. Jadi logam ditambah suatu asam ini akan membentuk suatu padatan ionik ditambah dengan gas hidrogen. Kalau kita setarakan berarti ini 3. Berarti ini 3/2 gitu ya. 3/2. Terus kemudian AlF3, oke ya udah kurang lebih seperti ini. Atau kalau mau disetarakan lagi dalam bentuk yang bilangan bulat berarti 2Al tambah 6HF menjadi 2AlF3 ditambah 3H2. Kurang lebih seperti ini. Nah, berarti apakah bisa bereaksi? Tuh. So, nomor 2-nya juga benar. Sebenarnya kalau 1 2 benar, 3-nya udah pasti fix benar, ya. Oke, harusnya benar. Kemudian AlF3 memiliki molekul tetahedral. Dan kita tahu bahwa ini sebenarnya logam dan non-logam ya. Nah, kalau kita perhatikan untuk yang nomor 4 ini. Nah, untuk yang keempat yang pasti cek paling gampang dulu ya. Untuk yang keempat ini kita tahu bahwa Al itu punya tangannya 3 karena golongan 3, yang 3A. Nah, kemudian untuk F ini berikatan satu-satu dengan si Al. Membentuk ikatan ya. Seperti ini. Kemudian kita lanjutkan dulu bentar untuk F-nya. Nah, F-nya seperti ini. Sehingga membentuk ikatan yang lebih tepatnya ikatan ionik gitu ya.
Oke, berhubung karena ini atom pusatnya Al dan terdapat ikatan pasangan elektron ikatannya ada 3, berarti di sini dan tidak ada PeB, maka di sini atau di sini dirinci dulu PeI-nya 3, pasangan elektron ikatan, pasangan elektron bebasnya adalah 0. Nah, sehingga kita bisa bilang berarti ini AX3. Kalau AX3 ini apa bentuknya? Oke, untuk AX3 bentuknya adalah segitiga planar. Ya, segitiga planar atau segitiga datar boleh ya dalam bentuk arti lain. Segitiga datar. So, 4 salah. Berarti 1 benar, 2 benar, 3 benar, maka jawabannya yang A gitu ya. Nah, tapi kenapa kok nomor 3 benar? Padahal harusnya secara teoritis karena berhubung ada ada si ini, ada atom sejenis, harusnya kelarutannya menurun dong. Benar nggak? Nah, ingat. Bukan ingat ya, sorry. Di sini kita ada satu yang belum kita pakai informasinya ya. Atau lebih tepatnya di sini karena ada asam Lewis dan penerima elektron atau penerima muatan negatif lebih tepatnya. Jadi kalau misalnya saya punya untuk nomor 3 ya, ini kita ngecek nomor 3-nya. Misalkan kita punya wadah gitu ya. Larutan NaF ya, larutan NaF itu berarti larutan yang mengandung Na+ dan F- ya. Kemudian ketika kita masukkan AlF3 dan kita tahu bahwa AlF3 ini bertindak sebagai asam. Berarti berhubung karena dia bertindak sebagai asam, maka ketika dia ada di dalam sini, maka dia bisa berikatan dengan siapa? Dengan si F-. Sehingga membentuk AlF4-. Jadi seperti itu. Karena karena bertindak sebagai asam, maka dia sebagai penerima elektron. Elektronnya dari mana? Dari si ini. Karena kan kalau misalnya kita bikin reaksinya, F- itu kan berasal dari berarti F- itu adalah F ditambah elektron, menghasilkan elektron kan. Nah, elektronnya ini bergerak menuju si ini, gitulah kurang lebih ya. Jadi karena bertindak sebagai asam, maka si elektronnya ini dari yang dihasilkan dari F-, ya kan. F- itu adalah melepas elektron ya. Melepas apa menangkap? Nah, F- itu menghasilkan ya ini ya, berarti F ditambah elektron. Atau dari F-nya dia menangkap elektron jadi F-. Tapi kalau dari F-nya ini berarti artinya membentuk unsur F dengan melepas elektron. Sehingga elektron yang dihasilkan dari F- itu akan menuju ke AlF3. Sehingga ya berarti F-nya ini bisa berikatan dengan si AlF3 membentuk AlF4-. Tuh, kurang lebih seperti itu ya. Makanya kenapa kita bisa bilang untuk nomor 3, nomor 58 ini jawabannya benar ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 59. Oke, kita lanjutkan untuk soal nomor 59. Larutan KCl ya. Oke, larutan KCl ini dielektrolisis menggunakan elektroda PT ya. Berarti di sini kita dapat untuk bentuk larutan itu harus kalian perhatikan karena apa? Kalau bentuk larutan ini karena be careful ya, ketika larutan sama lelehan itu beda hasilnya nanti. Nah, di elektrolisis dengan menggunakan elektroda PT, nah, arusnya sebesar ini selama waktunya ini, dan waktunya sudah dalam detik, dan arusnya ini harus dalam satuan ampere. Jadi ini arusnya adalah 20 kali 10 pangkat min 3 ampere. Nah, sekarang kita bikin dulu ya. Tapi sebelum itu kita cek dulu untuk KCl ini akan terurai menjadi K+ ditambah Cl-. Nah, ketika ini maka si katoda ini akan pergi ke katoda dan ini akan pergi ke anoda ya. Sehingga kalau misalnya ditanya di mana di anoda ini kan mengalami proses oksidasi ya. Kemudian kalau di katoda yang baru mengalami proses reduksi. Oke, berarti dari ini kita bisa mengatakan bahwa nomor 1 fix salah ya.
Kenapa? Karena ion Cl ini mengalami oksidasi ternyata, kan dia perginya ke anoda. Kemudian di sini yang ketiga, air mengalami oksidasi. Ini adalah sesuatu yang salah. Kenapa? Karena air ini mengalami reduksi di katoda. Karena apa? Nah, makanya di sini bakal kita bahas untuk reaksi yang terjadi di katoda itu adalah ini K ini merupakan apa? Ion golongan 1A ya. Berhubung dia larutan golongan 1A, maka terjadi di proses katoda atau terjadi proses reduksinya reduksi si air. Nah, dengan proses seperti ini ya. 2H2O ya ditambah 2 elektron menjadi H2 ditambah 2O-. Nah, untuk yang di anoda, karena berhubung dia anionnya berupa halogen, ya bukan asam oksi, maka yang akan mengalami oksidasi adalah si Cl itu sendiri. Sehingga Cl- ini akan berubah menjadi Cl2 ditambah berapa nih? Ditambah 2 elektron. Harusnya kan ditambah elektron nih. Karena berhubung di sini kanan 2 Cl-nya, di kiri tembak 2 dan di sini 2 jadi min 2, maka di sini jadinya juga min 2 harusnya, ya. Oke lah, itulah reaksi di katoda dan anoda yang membuktikan bahwa pernyataan 1 dan pernyataan 3 itu salah. Nah, kalau kita lihat nih, massa produk gas yang dihasilkan anoda, ada nggak yang dihasilkan di anoda gas? Ada. Massa gas yang dihasilkan anoda ini adalah gasnya si Cl2 ya, karena Cl2 ini membentuk gas ya. Sedangkan massa produk gas yang dihasilkan di katoda juga ada. Kalau yang ini yang kita hitung adalah gasnya si H2 ya. Jadi yang ini dengan yang ini nih adalah berupa bentuk gas gitu ya. Jadi kalau misalnya lebih rincinya lagi tuh sebenarnya ada liquid segala macamnya. Kalau kalian mau tulis aja nggak apa-apa. Tapi kalau emang udah ngerti, kalau udah paham, yang penting reaksinya tahu kayak gimana dan paham fasenya apa, ya gak ditulis juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Cuman alangkah baiknya ditulis gitu ya. Oke, di sini berarti untuk mencari massa produk di sini karena berhubung ada ini berarti kurang lebih untuk mencari massa, dan di sini untuk ada T dan ada ini, maka yang bisa kita hitung adalah jumlah molnya. Jadi kan di sini dikasih tahu bahwa I-nya itu sebesar 20 kali 10 pangkat min 3 ampere dengan T-nya adalah 48250 sekon. Nah, di mana di sini kita bisa mencari yang namanya mol elektron atau si farad. Nah, farad ini adalah Ki per 96.500. Nah, berhubung Ki-nya belum ada, I-nya itu I kali T. Jadi Ki-nya itu setara dengan namanya 20 kali 10 pangkat min 3 dikali 48250. Berarti Q-nya itu setara dengan kurang lebih, oke, ini jawabannya adalah 965 kolom. Nah, berarti untuk mol elektronnya, berarti ini 965 per 96.500, berarti F-nya sama dengan 0,01 mol. Ya, karena ini kan 1, ini per 100 gitu ya. Nah, berarti karena berhubung ini 0,01 mol, ini masukinnya kemana? Masukin di sini 0,01 mol ya. Di sini pun juga 0,01 mol. Nah, di sini kalau kalian perhatikan berarti di sini maka akan terbentuk 0,05 ya. 0,005 mol. Kenapa? Karena kan 0,01 itu adalah 2 mol, 2 koefisiennya 2, maka yang satu pasti setengahnya 0,005. Di sini juga berlaku yang di atas. Berarti di sini 0,005 mol. Ya udah, karena berhubungnya kan jadinya dimasukin ke N sama dengan G per MR ya. Oke, jadi untuk yang H2 berarti N sama dengan G per MR. 0,005 sama dengan G per MR-nya itu adalah 2. Ya karena kan 2 kali 1. Berarti G-nya adalah 0,005 dikalikan dengan 2. Masanya akan terbentuk 0,01 gram. Atau sebesar, karena di sini dalam bentuk miligram, maka kita kalikan 1000. 0,01 gram dikali 1000 berarti 10 gram ya, 10 miligram.
Ternyata untuk nomor 4 betul. Nomor 2 betul, bisa jadi. Karena belum tentu ya kalau 4 betul, 2 betul. Tapi kalau 2-nya betul, 4-nya pasti betul. Makanya sebenarnya kalau mau, ini ceknya 2 dulu tadi. Gitu ya. Tapi nggak apa-apa karena berhubung ini kita belajar, kita cek semuanya tetap. Oke. Untuk CL2, berarti terbentuk CL2 ini adalah sama. N sama dengan G per MR. Nah, di sini 0,005 sama dengan G per MR-nya ini 2 dikali 35,5. Gitu ya. Berarti G-nya sama dengan 0,005 dikali 71. Berarti G-nya sama dengan 0,005 dikali 71. Ya. Berarti jawabannya adalah 0,355. 0,355 gram. Sama dengan, ya satuannya ya kita harus ubah dalam miligram katanya. Berarti dikali 1000. Jadinya 355 miligram. Ternyata betul juga. So, berhubung 2 dan 4 benar, maka jawabannya adalah yang C. Gitu ya. Jadi gitu. Kalau untuk elektrolisis, be careful. Apa yang dielektrolisis? Karena untuk larutan dan lelehan, untuk even tuh ya, walaupun misalnya ini termasuk lelehan, maka yang akan terreduksi adalah si kationnya itu tersendiri, bukan si air. Tapi kalau larutan baru yang terreduksi si air. Nah, sama yang anion. Nah, tapi kalau kita perhatikan ini kan elektroda PT ya. Nah, karena berhubung elektroda PT, nah be careful. Nah, untuk anion, untuk anode ya, di anode ini tergantung elektroda PT-nya. Kalau di elektroda ini termasuk elektroda inert ya. Jadi termasuk jenis elektroda inert. Sehingga karena berhubung elektroda inert, maka yang akan teroksidasi adalah si anionnya itu sendiri gitu. Nah, oke. Ini bakal saya tampilin dulu ya. Mungkin ini kalian bisa kan pasti ada catatannya ya untuk bagian elektrolitisnya. Ini saya tampilkan, tapi mungkin akan menutupi layar ini. Nah, jadi kurang lebih seperti ini ya. Nah, kalau kalian perhatikan ya, untuk reaksi di anoda terutama. Untuk reaksi di anoda ini kita cek dulu inert apa tak inert. Nah, kalau inert, karena di PTCAU termasuk inert kan, karena berhubung dengan inert, maka lihat anion apa? Anionnya poliatomik atau kayak misalkan asam oksi yang ada oksigennya, atau basa, atau si anion itu kayak halida. Maka terbentuklah seperti ini tuh reaksinya. Ya, jadi yang akan mengalami oksidasi itu adalah si halidanya itu sendiri. Nah, ini juga sama nih tadi yang saya bilang. Kalau di katoda itu cek dulu elektrolitnya yang kationnya larutan apa lelehan. Karena kalau even tuh walaupun misalnya dia golongan 1A, kalau lelehan maka dia akan setara dengan ion-ion yang logam reaktif reaksinya. Gitu. Kalian ini bisa cari di Google dengan keyword reaksi elektrolisis. Pasti ini menurut saya yang bagus ya. Karena kalau yang lain tuh ada yang mungkin bentuknya kurang bagus walaupun lengkap, tapi ada yang bentuknya bagus tapi masih kurang lengkap, ada kayak gitu. Oke, jadi kita bisa lanjut langsung ke soal nomor 60. Oke, ini soal nomor 60 sekaligus soal terakhir untuk kimia ya. Oke, dari nomor 1 ada reaksi ya, ada 3 reaksi, beberapa reaksi ada 3 ya. Pertama adalah reaksi dari alkohol ya, dari gugus alkohol menjadi alkena ditambah air. Kemudian yang kedua adalah ada ini berarti keton ya kalau nggak salah, ditambah amonia menjadi ini tambah HCl, dan kemudian yang ini alkena ditambah dengan asam membentuk sebuah alkil ini namanya alkana dengan halida gitu ya. Oke, reaksi nomor 1 merupakan reaksi adisi, merupakan salah. Karena apa? Kalau dari nomor 1 CH3 terus kemudian ini CH2, ini OH menjadi yang namanya CH2, dan kata rangkap CH2 ditambah H2O
ini merupakan reaksi eliminasi ya. Ini merupakan reaksi eliminasi gitu. Atau bisa juga kita bisa bilang, nah ini reaksi karena berhubung menghasilkan air, jadi ini tuh kekurangan airnya, jadi airnya kebuang. Maka juga kita bisa bilang ini reaksi dehidrasi. Oke, jadi nomor 1 itu adalah eliminasi atau dehidrasi. So yang kedua itu benar, dehidrasi. Kemudian yang ketiga, reaksi ketiga merupakan eliminasi. Oke, kita cek untuk yang reaksi nomor 3 ya. Reaksi nomor 3 itu adalah CH2, ikatan rangkap CH2 ditambah dengan HBr menjadi CH3 CH2Br. Nah, ini apa namanya? Ini termasuk reaksi apa? Reaksi adisi. Kenapa reaksi adisi? Karena terjadi pemutusan ikatan rangkap di sini oleh si HBr menjadi ikatan tunggal. Makanya ini termasuk reaksi adisi. Berarti reaksi eliminasi salah. Ya. Jadi gitu ya. Definisi dari reaksi eliminasi ini adalah dari ikatan tunggal jadi ada ikatan rangkap. Nah, kebalikan dari proses eliminasi itu adalah si reaksi adisi. Nah, reaksi adisi ini adalah dari ikatan rangkap ya. Dari ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal. Kurang lebih seperti itu ya. Oke. Nah, untuk reaksi yang kedua katanya merupakan reaksi substitusi. Karena berhubung 2 benar, maka 4 pasti fix benar. Sehingga jawabannya adalah yang C ya. 2 dan 4 benar. Jadi jawabannya C. Nah, kalau untuk reaksi yang kedua CH3 CH3 C, kan ini kalau kita bisa bilang bentuknya begini ya sebenarnya. Cl ditambah NH3 menjadi CH3 CO NH2 nah ditambah HCl. Nah, kalau kalian perhatikan, maka sebenarnya ini terjadi pergeseran gugus fungsi ini. Jadi kan kalau kita gambar ya, untuk NH3-nya lebih jelasnya lagi, kita gambar aja ya, nggak apa-apa. Jadi untuk NH3-nya ini kalau kita gambarkan jadinya pasti hanya ada 3 gitu ya. Nah, hanya ada 3, ini hanya ada 3, ini hanya ada 3. Kalau kalian perhatikan, ini ketemunya sama jadi HCl. Maka sebenarnya kita bisa bilang bahwa ini bertukar gugus fungsi dengan Cl yang ada di sini. So, mereka bertukar, saling bertukar. Maka Cl-nya jadi NH2 ya, seperti di sini. Dan H di sini akan berpasangan dengan Cl, jadi HCl. Dan ini merupakan reaksi substitusi. Jadi kalau cuman ganti-ganti doang, geser-geser doang, jadi tukeran teman, itu adalah reaksi substitusi. Jadi sebenarnya untuk reaksi-reaksi reaksi kimia pada umumnya itu cuma 3 sebenarnya. Kayak reaksi eliminasi, adisi, reaksi substitusi gitu ya. Oke, jadi sekian untuk pembahasan soal SEMA UI tahun 2017 untuk kode 341 ya, bagian kimia. Semoga ilmunya bermanfaat. Kalau ada yang tidak paham atau mungkin tidak mengerti atau mungkin ada saran atau mungkin ada koreksian, boleh langsung aja di kolom komentar atau DM ke Instagram saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget to like, share, and subscribe. Bye-bye.